Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita selalu dalam keberkahan, panjang umurnya, murah rezekinya, dimudahkan segala hajatnya, yang terpenting dilunaskan semua hutang-hutangnya. Salat salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita isi istirahat siang kita dengan ta'lim, dengan menuntut ilmu sebagai bekal. Karena salah satu ibadah yang paling mudah, jihad yang paling gampang, yaitu thalabul ilmi. Meskipun tidak memegang senjata, tidak perang, tapi kita diberikan keistimewaan, keutamaan bagi siapa yang mau menuntut ilmu, maka seperti berperang fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih berada di bulan Zulhijjah, menjelang akhir bulan Zulhijjah. Insyaallah sebentar lagi masuk tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Di akhir bulan Zulhijjah ini, mari kita tetap bersemangat, karena bulan Zulhijjah bulan yang dimuliakan. Dan bulan Zulhijjah bersambung dengan 1 Muharram atau bulan Muharram, juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, syukur hari ini, siang ini kita masih sempat menghidupkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin bab ke-11, babul mujahadah, atau orang yang berjihad, manjada wajada, atau orang yang bersungguh-sungguh. Di dalam pepatah itu akan mendapatkan apa yang ditekuninya. Kesungguhannya itu akan membuahkan hasil insyaallah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu, walladzina, dan orang-orang jahadu, yang berjihad. Ya, hari ini sedang berjihad Iran melawan Israel. Insyaallah lagi gembur-gemburan.
Kemudian walladzina jahadu, orang yang berjihad fina, di dalam jalan Allah, berjihad untuk mencari keridhaan Allah. Yang saat ini kelihatan perangnya di Palestina. Kalau di sini kita tidak perang, maka jihad kita adalah menuntut ilmu. Lanahdiyannahu, maka orang yang berjihad itu dalam memperoleh mencari ridhonya Allah itu lanahdiyannahum, Allah dalam bahasanya kami akan benar-benar menunjukkan kepada mereka, diberi petunjuk. Jadi orang itu supaya mendapatkan hidayah, pencerahan, dia harus ikhtiar dulu. Gak bisa diam-diam dapat petunjuk, gak bisa. Harus ada usaha, harus ada action, ya, harus ada satu yang disebut kesungguhan, sungguh-sungguh. Maka bahasanya jihad. Lanahdiyannahum subulana, maka orang yang berjihad itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan jalan, akan diberikan kemudahan di dalam kesungguhannya itu. Maka bisa disambungkan dengan ayat yang fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka kalau hari ini kita lagi sulit, bisa sabar apa enggak? Kalau di dalam kesulitannya itu tidak bisa sabar, maka dipastikan tidak akan ditunjukkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang dengan kesungguhannya berjihad, berjuang, kalau siang-siang kerja gini berjuang buat keluarga, demi anak, demi istri, demi keluarga, untuk menghidupi, itu bagian daripada jihad. Mungkin lelah, mungkin capek. Kita di sini mungkin pernah melihat betapa orang menggali gorong-gorong, membuat selokan dengan keringat yang luar biasa, kelihatan haus, bahkan mungkin lapar. Itulah jihad untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya dan semuanya. Lanahdiyannahum subulana, maka Allah berikan kemudahan jalan sehingga dia mendapatkan rizkinya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la ma'al muhsinin, akan selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin, orang yang muhsin. Puncak dari ketakwaan adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Dengan jihadnya, dengan takwanya itu, maka Allah memberikan stempel wallahu yuhibbul, dan sesungguhnya Allah mencintai muhsinin, kepada orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan ini menjadi landasan betapa lelahnya seorang yang bekerja, seorang yang berjuang untuk keluarganya itu dibayar dengan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Faqala aidan fil ayatil ukhra, dan Allah berfirman di ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, dan beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah, rabbaka Tuhan engkau, hatta sehingga ya'tiyakal yakin, datang kepada orang yang menyembah itu keyakinan. Jadi untuk mendatangkan hakul yakin, maka teruslah menyembah, beribadah kepada Allah, sehingga keyakinannya itu benar-benar menancap di dalam dadanya seorang mukmin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wadhkurisma rabbika, dan berzikirlah dan sebutlah nama Allah, watabattal ilahi tabtila, dan terus beribadah kepada Allah dengan penuh ketekunan. Maka hari ini kadang orang itu mungkin jenuh, mungkin bosan, mungkin kok beribadah terus. Tetapi watabattal ilaihi, teruslah melakukan itu, tabtilah, dengan penuh ketekunan. Karena kita ini menyembah kepada sesuatu yang gaib, yang enggak terlihat, maka kesadaran dalam diri untuk menghadapkan diri kepada Allah ini terkadang kita merasa hilang konsentrasi, sehingga pas lagi sholat ingat yang lain, tidak khusyuk, sehingga akhirnya tidak sesuai dengan anjuran. Anjurannya kan wadhkurisma rabbik, dan ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sholat, Allahu Akbar, berapa kali Allahu Akbar? Takbir. Takbir pertama, takbiratul ihram, kemudian takbir mau ruku, takbir mau sujud, takbir terus. Tetapi bacanya di mulut, ingatannya enggak ingat sama sekali. Maka Allah ingatkan, wadhkurisma rabbika, dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa may ya'mal, maka barang siapa yang melakukan perbuatan baiknya, ibadahnya, salatnya, ngajinya, sedekahnya, puasanya, misqala dzarratin, walaupun sebesar zarrah, walaupun sedikit, katakanlah khairan, kalau itu namanya kebaikan, maka khairayyarah, maka kebaikannya itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum bab ini adalah bab yang berlomba-lomba untuk berbuat baik, ya kan? Nah, di bab ini setelah berbuat baik, bagaimana mempertahankan kebaikan itu sendiri, ya. Paham sampai sini ya? Jadi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebiji dzarrah, maka kebaikan itu akan dicatat, ditunjukkan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka dibalas 10 kali lipat.
Baca Quran 1 huruf 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah 19 huruf. Dikalikan 10, maka bismillah saja sudah 190 huruf. Kita lagi nggak sempat baca Quran, ya baca aja Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu min ayatil Quran daripada ayat-ayat Al-Quran. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Dalam ayat yang lain, wa ma tuqaddimu, dan kebaikan apa saja yang sudah kalian perbuat, li anfusikum, untuk diri kalian, min khairin, daripada perbuatan baik itu, tajiduhu, maka kebaikan itu niscaya kamu memperoleh balasannya. Tajiduhu, sekecil apapun. Katakan bersedekah hanya separuh kurma, ada kan hadisnya itu, sekecil itu pun tetap tajiduhu indallah, akan memperoleh, menemukan hasil kebaikannya itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini mari kita koreksi di akhir tahun Hijriah ini, berapa banyak kebaikan yang sudah kita buat. Kalau kebaikan itu nilainya kurang dari 50% dibanding kejelekan kita, maka dijamin yang pertama, hidup orang itu tidak berkah. Karena banyak berbuat buruknya daripada berbuat baik. Yang kedua, maka akan mengalami kesusahan, kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Naudzubillah. Maka segeralah berbuat baik, apapun itu. Jadi dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah ya engkau hancurkan dari sebab harta kalian, amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, penyebab kehancuran, an dzikrillah, gara-gara harta, gara-gara anak, lupa sholat, lupa sedekah, lupa puasa, lupa pulang ke rumah bahkan. Nah, an dzikrillah, faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau kalian seperti itu, maka kalian termasuk orang yang rugi, kata Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalau sudah enggak sempat karena hartanya itu, karena keluarga anak-anaknya itu sibuk, maka bersedekahlah dari sebagian harta yang dia punya, yang kita punya itu kita sedekahkan. Qabla ayati yakumul ahadakum, sebelum datangnya kematian. Karena kenapa? Fayaqula rabbi, karena orang-orang yang sudah mati itu berkata, laula khortani, ya Allah, saya sudah mati, sudah meninggal, sudah habis. Seandainya saja saya diundur dikit umur saya, fa asaddaqu wa akum minas sholihin, maka saya termasuk orang yang soleh. Jadi ciri orang yang soleh itu minimal mau memberikan sedekah dari hartanya.
Kalau nggak mau sama sekali, bukan orang soleh, orang pelit, orang yang tidak masuk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Wa anfiqu mimma razaqnakum ya fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Tapi Allah berfirman, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak bisa mengakhirkan ajal daripada seseorang itu. Kalau sudah ajalnya ya sudah, gak bisa maju, gak bisa mundur. Kita masih ada umur, masih ada di kandung badan, masih sehat. Mari kita berbuat kebaikan, minimal sedekah. Ya, seulang, tajiduhu indallahi huwa khairan. Kebaikanmu itu akan diperoleh, akan diberikan oleh Allah di sisi Allah. Huwa khairan. Maka yang demikian itu sebagai dia maksudnya Allah khairan wa a'dhamu ajron. Allah itu pemberi balasan yang paling baik, wa a'dhamu dan yang paling agung, ajron pemberian pahalanya. Jadi hari ini kita jangan meremehkan kebaikan. Berapa banyak cerita hanya sekedar lewat di pengajian, duduk sebentar, kemudian dia dengar sebentar, kemudian dia pergi lagi. Dengan izin Allah orang itu mendapatkan hidayah, akhirnya orang itu jadi bertaubat. Banyak kisah-kisah kayak gitu. Jangan meremehkan kebaikan. Seseorang ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hanya melihat wajahnya, kejujurannya, dia langsung menangis bertaubat karena Allah. Karena setiap datang di tempat yang baik, setiap ketemu orang yang baik, itu menimbulkan bekas-bekas, atau bahasa Arabnya itu asar. Nah, bekas-bekas ini jangan diremehkan. Kalau Allah angkat bekas ini menjadi nur, cahaya, maka itu menjadi sangat luar biasa. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja dari kebaikan yang kamu kerjakan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya apa yang kamu kerjakan itu Allah alimun, dengan kelakuan atau perbuatanmu itu Allah melihatmu. Maka sebelum kita melakukan amal-amal kebaikan, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin memberikan beberapa nasihat. Yang pertama, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Sadarkan, wujudkan kesadaran bahwasanya Allah itu mengetahui yang di dalam hati. Jadi kita ngumpul di sini jangan karena selain Allah. Harus lillahi ta'ala tanpa pamrih. Karena Allah menghidupkan ajarannya, Al-Qur'annya, hadisnya, maka itu Allah mengetahui. Kalau kita punya kesadaran itu, maka amal kita akan lurus. Yang kedua, kata Imam Ghazali, Allah itu melihat hatimu, bukan fisikmu, bukan kekayaanmu, bukan kekuasaanmu. Tidak dilihat. Percuma, baju juga nggak dilihat. Innallaha la yanduru ila sawarakum. Tidak melihat bentuk rupa. Wala ila amwalikum harta, wala ila aksabikum nasab, keturunan tidak dilihat. Kita di sini tidak dilihat semuanya. Walakin akan tetapinya yanduru, Allah itu melihat ila qulubikum, kepada hatimu. Ikhlas apa enggak? Syirik dengki apa enggak?
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah itu kecuali mukhlisin, mengikhlaskan, menjadi orang yang ikhlas, lahuddin dalam beragama, hunafa dengan penuh kecondongan. Mari kita bercermin apakah hati kita sudah lurus, niatnya sudah baik karena Allah melihat hati kita. Yang ketiga, Allah itu menanamkan pemahaman di dalam hati. Berapapun kalian mengaji, belajar di YouTube, di medsos, begitu banyak ilmu pengetahuan dikumpulkan, tapi kalau hatinya tidak ditanamkan pemahaman, itu namanya sia-sia. Ilmunya hanya sebagai informasi saja, tidak ada amalnya, tidak ikhlas, ujung-ujungnya buat berdebat, saling menyombongkan diri. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja kiranya pengajian pada siang hari ini. Insyaallah sebelum ditutup, ada satu hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah taala, qala man adali." Ada satu hadis ya. Man, barang siapa, sesungguhnya barang siapa yang memusuhi walinya Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka Allah akan memusuhi orang tersebut dengan perang. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi, maka seorang yang menjadi kekasih Allah itu mendekat kepada Allah, hambaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih dicintai. Perbuatan baiknya tulus, ibadahnya banyak, istiqomah. Mimma aftaradtu, dari apa-apa yang diwajibkan alaihi, kepada kekasihnya Allah, walinya Allah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya, dan tidak henti-hentinya. Kalau kita mau pengen jadi kekasih Allah, jangan suka bosan berbuat baik. Wa ma yazalu, tidak henti-henti. Tapi kalau dikit-dikit bosan, malas ngaji, udah itu aja. Salat sunnah bosan, wah ini bukan kekasih Allah nih, pembosan namanya. Kalau mau jadi kekasih Allah, wa ma yazalu, jangan berhenti, tidak ada henti. Ya taqarrabu, untuk mendekat ilayya, kepadaku, kata Allah. Bin nawafil, dengan amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Kerjain aja puasa sunnah yang banyak, zikir yang banyak, sedekah yang banyak, kebaikan apapun, bantu orang yang banyak, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Garansinya, siapapun yang memusuhi kekasih Allah akan diperangi oleh Allah Subhanahu. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, maka ketika aku sungguh sangat mencintai kepada hambaku, kata Allah, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u, aku menjadi pendengarannya. Masya Allah. Kalau wali Allah jangan diomongi, karena dia bisa mendengar, karena dia menggunakan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladzi yubsiruh fi, dan aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kepada firasat seorang mukmin. Fa innahu yanduru binurillah, karena sesungguhnya seorang mukmin yang dekat dengan Allah itu firasatnya tajam, dia melihat dengan cahaya Allah. Hati-hati. Wa yadahul ladzi yabtisu biha wa rijlahul ladzi yafsi biha, dia punya tangan, tangannya dikehendaki, dirahmati dari aku, kata Allah. Kakinya juga berjalan dengan menggunakan rahmat dari aku, dengan menggunakan apa yang diridhoi oleh Allah. Wa in sa'alni a'taituhu, kalau dia mau minta padaku, kata Allah, aku akan a'taituhu. Wa la in ista'adani, kalau kekasihku minta perlindungan, la u'izannahu, maka aku akan
melindunginya. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, intinya mujahadah itu adalah salah satu perbuatan pendekatan diri kepada Allah. Jangan henti-henti, jangan bosan, terus berjuang untuk mendekat kepada Allah sampai Allah mencintai kepada seorang hamba itu sehingga pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, permohonannya, permintaannya, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para wali-walinya Allah. Ala inna auliya'illah la khaufun 'alaihi wa lahum yahzanun. Dalam Quran, sesungguhnya para wali-waliku tidak ada rasa takut dan tidak ada khawatir. Coba bertanya, kalau hari ini kita masih takut urusan ekonomi, urusan nasib, urusan apapun, berarti kita belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dan diberi kekuatan oleh Allah dan dijadikan kekasih-kasihnya Allah, menjadi orang yang mujahadah. Al-Fatihah. Mari kita munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya'fini wa yaqbil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa man yabghil jalal wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma rzuqna ziyaratana fil Makkah wal Madinah lil haji wal umrah biridhaka wa rahmatika arhamar rahimin wa barakati hadzal majlis. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila kekurangan, malafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.